Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 1,7% di level 7.710. Namun investor asing masih mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 292 miliar, sedangkan di all market asing net sell 210 miliar. Kita lihat kemarin investor asing juga melakukan net sell ya guys ya, ketika Fitch Ratings menurunkan outlook untuk IHSG menjadi negatif. Namun hari ini ternyata market sudah bisa mulai recover dan nanti kita akan lihat ya siapa sih yang mengakumulasi terutama untuk saham-saham big banks dan juga big caps. Namun ada beberapa saham juga yang sebenarnya cukup menarik untuk diikuti guys ya, atau di follow. Dan kita melihat ya bahwa harga minyak ternyata melanjutkan kenaikannya. Namun Pak Menteri Erlangga berjanji BBM subsidi ini belum akan naik. Jadi mungkin akan dinaikkan tapi tidak dalam waktu dekat ya guys ya. Ya, pada ujung-ujungnya tetap naik gitu guys karena mengikuti harga minyak dunia. Tapi kalau misalkan kita bandingkan nih antara harga minyak atau BBM di Indonesia dengan di negara tetangga, misalkan contohnya di Malaysia, sangat jauh ya guys ya harganya, lebih murah di negara-negara tetangga kita dibandingkan dengan di Indonesia. Kita pun heran kalau misalkan usaha minyak atau usaha BBM yang dimonopoli oleh pemerintah ini masih mengalami kerugian gitu guys ya, dan disubsidi tapi tetap mahal. Nah ini kan sebenarnya bisa dibilang apa ya, kita kalah lah oleh negara-negara tetangga seperti itu. Jadi untuk harga minyak mentah crude oil WTI hari ini ada kenaikan 3,7% di level 77,4 USD per barrel. Lalu untuk komoditas lain, harga gold hari ini ada koreksi 0,2% di 5.124 USD per troy ounce. Tadi ketika open market sebenarnya sempat ada kenaikan, guys. Lalu untuk coal ice Newcastle hari ini harga acuan batu bara ada kenaikan 2,8% di level 135 USD per ton. Ini ada delay ya guys ya untuk datanya, tapi ya memang hari ini ada kenaikan guys untuk harga acuan batu bara. Oke guys, kita awali dengan Big Bangs terlebih dahulu karena kemarin kan Big Bangs-nya sempat anjlok nih. Dan kemarin kita bahas ke teman-teman, kalau misalkan kalian itu ada rencana untuk tambah muatan atau averaging down kalau posisinya sedang floating loss, ya silahkan ya guys ya. Tapi kalau misalkan masih ragu-ragu, boleh wait and see. Karena pembelian secara rutin itu juga harus ada strateginya. Jadi tidak serta-merta nih kita misalkan gajian awal bulan atau pertengahan bulan itu langsung kita beli tanpa kita melihat sedang berada di posisi mana harga sahamnya. Kalau misalkan harga sahamnya sedang naik, strategi yang bagus adalah tunggu. Ya tunggu, karena kan market tidak selamanya naik, tentu akan ada turunnya. Nah, ketika koreksi terjadi, harga saham lebih murah, tapi kita terlanjur beli di harga tinggi ketika averaging down, maka ya nanti average kita pun akan stagnan aja gitu guys ya. Tidak ada penurunan yang signifikan dari harga average kita. Kita kan berharap ketika melakukan averaging down, average kita itu turun jauh gitu guys ya. Karena pembelian setiap orang itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang mungkin mampunya beli 1 lot, 2 lot, ada yang mungkin mampu beli 10 lot, 100 lot. Nah, itu tergantung apalagi kan di big banks. Dan hari ini kita lihat ternyata ada akumulasi guys di BBCA, kenaikan 3,2% menunjukkan tanda-tanda reversal. Tapi kita perlu lihat juga siapa yang akumulasi hari ini. Ternyata ada asing guys yang masuk. Ada AKKZBKYU sebagai top buyer. Nah, ini mulai oke nih. Coba kita cek ya guys ya. Kemarin net sell-nya itu di 573 miliar, hari ini net buy 148 miliar. Jadi simpelnya untuk BCA perlu akumulasi secara rutin dari asing untuk membuat harga sahamnya naik. Dan kalau misal teman-teman sudah yakin untuk buy on weakness di harga sekarang, either kemarin mungkin di 6.800 atau hari ini di 7 ribuan, saya rasa sudah berada pada pembelian yang bagus. Harga pembeliannya oke lah, bagus ya guys ya. Berada di bawah support dan saya rasa cukup oke lah untuk teman-teman tahan gitu ya.
Meskipun mungkin keadaannya sedang floating loss, tapi kita masih yakin Big Bang suatu saat bisa naik. Tapi lagi-lagi, naiknya itu sampai mana? Nah, ini guys yang jadi pertanyaannya ya. Kita yakin Big Bang akan naik, tapi naiknya sampai mana? Kalau misal kita lihat ya untuk, sorry kegeser guys, di 7.200 ya. Kalau misalkan kita lihat, chart-nya memang masih cenderung downtrend, tapi beberapa kali memang naik. Nah, ini adalah titik-titik resisten yang harus teman-teman pantau. Kalau misalkan memang sudah terjemput average dan ingin pindah saham atau take profit, ya maka take profit-lah di dekat dengan resisten. Itu pun jika sudah ada tanda-tanda sideways dan tidak kuat untuk naik lagi. Nah, biasanya akan ada 3 candle turun atau dia mulai sideways, lalu ada 2 candle turun ketika sideways. Nah, ini biasanya adalah tanda-tanda tidak kuat naik lagi ya, sehingga bijaknya untuk di take profit. Dan kalau misalkan sudah take profit, maka syukuri profit yang kalian pegang. Untuk BBRI hari ini naik 1,6% di level Rp3.750 per saham. Ada akumulasi meskipun tidak begitu besar dari AK CCXL. Bukan hanya asing ya, tapi domestik juga ada yang masuk nih. Sedangkan mayoritas asingnya masih berada di sebelah kanan alias banyak yang menjadi top seller ya guys ya untuk BBRI. Dan hari ini BBRI-nya masih ada net sell, meskipun ya net sell-nya juga mirip dengan kemarin ya, tidak begitu besar, tapi dari data transaksi hari ini tidak begitu ramai seperti kemarin. Hari ini net sell 62,8 miliar untuk BBRI. So, BBRI kemungkinan masih akan sideways terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan, kecuali asingnya lanjut masuk dan bahkan mungkin borong ya. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk BMRI hari ini ada kenaikan 2,9% di level Rp5.125 per saham. Ada normal akumulasi dari AKCCYU, sedangkan RXZPBK-nya jualan guys. Tapi akumulasi AK sih lumayan besar ya, 151 miliar. Kita cek untuk Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini ternyata masih ada akumulasi 28,3 miliar dan memang tidak begitu besar. Data transaksi asing juga menurun ya dibandingkan kemarin sehingga hari ini bisa kita bilang net sell-nya mereda untuk Bank Mandiri dan semoga terjadi di bank-bank lainnya. Untuk BBNI kemarin kita dikasih diskon lagi guys ya, sempat berada di bawah harga support di bawah 4.200. Hari ini di 4280 untuk BBNI ada kenaikan 3,13% dan teman-teman bisa lihat ada normal akumulasi dari AK CCXL ya guys ya. Lalu AZ ZPBK-nya jualan. Coba kita langsung saja cek. Untuk BBNI hari ini net sell 49,7 miliar dan kemarin juga net sell 178 miliar. Jadi masih net sell ya guys ya. So ada potensi BBNI ini akan sideways dulu sebelum lanjut naik. Jadi bisa teman-teman manfaatkan nih 4.200-an untuk masuk, apalagi kalau misalnya sudah dapat di bawah 4.200 di 4150 atau di 4180, saya rasa menjadi average yang bagus. Lalu ada Astra Internasional, di mana ASI hari ini naik 2,8% di level Rp6.325 per saham, juga mulai menunjukkan tanda-tanda reversalnya. Untuk Astra Internasional ada akumulasi dari ZP dan AK sebagai top buyer, jadi menarik nih untuk kita pantau kembali. Berhubung Astra Internasional sudah berada di harga yang cukup tinggi, jadi untuk teman-teman yang mau swing, ingat ya, upside-nya tidak akan sebesar orang-orang yang pamer di stream ataupun di grup saham ya guys ya. Kalau misal orang-orang pamernya profit 30-40%, ya kalian sesuaikan dengan resistennya. Kalau sampai resisten upside-nya ternyata hanya 8%, ketika naik 8% ya jangan lupa take profit. Untuk Astra Internasional hari ini net buy 90,8 miliar dan bagusnya kita lihat sejak pertengahan Februari lalu ternyata Astra Internasional ini masih cenderung di net buy asing, sehingga untuk swing masih ada peluang ya, masih ada potensi untuk bisa kembali naik setidaknya sampai di 7.400-an. Nah, upside-nya di sini 17%. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah cuan, misalkan ya, cuan 10% tapi harga sahamnya malah berbalik turun atau ada katalis negatif, jangan lupa take profit guys ya. Dan jangan terpengaruh juga oleh orang-orang atau investor lain yang profitnya sudah di atas 20% karena mereka pastinya punya di harga bawah.
Kita lanjut ke saham batubara guys, karena hari ini batubaranya cenderung naik, jadi TMG juga naiknya lumayan bagus nih, 3,9% di level Rp25.975 per sahamnya. Ada normal akumulasi dari YU, ZP, dan BK, dan retailnya rata kanan alias jualan. Kita cek untuk asingnya guys. Ternyata lanjut netbuy ya, dan 2 minggu terakhir teman-teman bisa perhatikan netbuy asingnya juga sangat rutin. Hari ini netbuy 81,6 miliar. Cukup oke, dari sisi teknikal bagus, dari sisi money flow juga oke nih untuk ITMG. Untuk trend following, saya rasa akan cukup high risk karena sudah naik cukup tinggi guys untuk ITMG-nya. Kecuali teman-teman trend following-nya ketika baru naik 1 atau 2 hari ya, misalkan di tanggal 27 dan tanggal 2 Maret gitu ya. Nah, dia kan setidaknya sudah naik 17%. Masih bisa sih sebenarnya, cuman resikonya juga ada ya guys ya. Siapa tahu nanti ITMG-nya malah berbalik turun kembali atau mencatatkan higher low dan bisa koreksi dulu sebelum naik. Nah, bahkan teman-teman bisa ambil di sana saja dibandingkan teman-teman kejar harga. Kita lanjut ke PTBA. PTBA juga ternyata naik 3,8% di level Rp2.970 per saham. Ada akumulasi dari PDYU AKKZ ya guys. Ini cukup oke. Kita coba lihat untuk PTBA. Karena saham-saham batubara ini juga masih berpotensi membagikan dividen yang menarik. Untuk PTBA hari ini netbuy asing di 52,9 miliar dan 4 hari perdagangan terakhir akumulasinya cukup rutin sehingga PTBA juga oke nih untuk dimasukkan ke dalam watchlist atau teman-teman mungkin sudah pegang sahamnya tinggal lanjut hold saja. Kita lanjut ke saham Bumi guys. Untuk Bumi hari ini naik tipis 2,5% di level Rp240 per saham ya. Dan kita lihat ada akumulasi dari SSMG AZ. Apakah asingnya juga ikut masuk nih di Bumi? Untuk Buminya hari ini ada netbuy di 42,2 miliar dan kemarin juga netbuy 114 miliar. Jadi mulai ada tanda-tanda reversal kembali untuk saham Bumi sehingga cukup menarik juga untuk dipantau. Apalagi kalau misal menunjukkan penguatan kembali ya untuk besok. So, kita rekap guys, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi oleh investor asing, yang pertama adalah BBCA, lalu Astra International, ITMG, PTBA, Bumi, lalu ada UNTR, Bank Mandiri, Film, Tepia, TAPG, BBTN, Emas, Bufa, Antam, IRSX, ISAT, Unilever, CBRE, dan RLCO. Sedangkan untuk saham-saham yang hari ini paling banyak di net sell asing, ada BBRI, Telkom, Cuan, BBNI, Inco, lalu ada PTRO, Dewa, Tins, MBMA, HRTA, INKP, Adro, ESA, Ratu, BRMS, MDKA, INDF, INRG, dan VKTR. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.